Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di video ini teman-teman. Jadi video ini terlihat berbeda ya. Jadi saya membuka dengan basmalah dan salam gitu. Sebetulnya ini saya hanya menerapkan saran teman gitu. Jadi seorang teman kemarin setelah menonton video sebelumnya, dia datang ke saya dan berbisik, "Wah, sayang sekali di videomu kau tidak memulainya dengan salam dan basmalah." Saya bertanya, kenapa bisa gitu? Dia bilang, kemungkinan besar para penontonmu yang tingkat religiusitasnya yang tinggi akan berhenti di saat awal video itu, karena kau tidak membukanya dengan salam dan basmalah gitu. Itu setelah mendengarnya, saya berpikir bahwa itu saran yang buruk meskipun tidak buruk-buruk amat gitu. Gitu. Jadi saya mempertimbangkannya dan memulainya dengan itu gitu. Oke, lupakan pembuka itu. Di video ini saya sebetulnya ingin merekomendasikan satu buku, tapi di akhir video ini, jadi tonton sampai habis. Saya sebetulnya ingin bercerita soal kecemasan-kecemasan yang timbul karena satu wabah atau pandemi yang disebut sebagai coronavirus atau COVID-19. Dan ada banyak sekali tingkat-tingkat. Jadi saya sebenarnya sudah 6 hari tinggal di kamar gitu. Karena 6 hari atau 7 hari. Jadi 13 Maret, saya mulai 13 Maret saya terkena mimisan dan akhirnya harus ke IGD. Jadi pada tanggal 14 diperiksa dokter, diambil darah, dicek darah, dan akhirnya dianggap baik-baik saja, hanya efek kecapean, dikasih obat. Setelah itu pulang dan saya tiba-tiba kena flu, pilek, dan tenggorokan saya agak sakit gitu. Jadi akhirnya saya cemas gitu. Jadi saya mengalami satu bentuk kecemasan bahwa barangkali ini adalah ciri-ciri dari infeksi virus coronavirus COVID-19 gitu. Nah, apa benar gitu? Jadi saya dengan kecemasan-kecemasan itu membuat saya berpikir gitu. Itu yang sebetulnya ingin saya bahas di video ini, bahwa setelah pemerintah mengumumkan wabah COVID-19 ada di Indonesia, tindakan-tindakan yang didasari oleh kecemasan-kecemasan sudah kemudian banyak sekali dilakukan oleh kita gitu. Banyak orang yang langsung memborong semua masker, kemudian bahan-bahan lain gitu. Nah, yang ingin sebetulnya saya berbagi ke teman-teman gitu, apakah kecemasan-kecemasan terhadap wabah semacam ini penting atau tidak gitu? Atau saya mengubah pertanyaannya yang jauh lebih umum gitu. Apakah kecemasan-kecemasan dalam kehidupan sehari-hari kita itu sebetulnya positif atau negatif gitu? Apakah itu penting atau sama sekali tidak penting untuk diadakan gitu? Oke, jadi saya hanya ingin sekedar berbagi soal itu gitu. Karena saya sekarang sedang cemas gitu. Saya kemarin sebetulnya pernah membaca satu buku, judulnya Ada dan Waktu gitu. Jadi buku ini ditulis oleh Martin Heidegger, seorang filsuf. Jadi kalau kita ingin melihat kecemasan semacam ini, kita bisa melihatnya dengan berbagai perspektif tentunya gitu. Misalnya Heidegger menyebutnya Angst, atau dalam bahasa Jerman kecemasan itu sebetulnya itu penting sekali gitu. Jadi kecemasan menurut Heidegger adalah perigi eksistensial, atau dengan kata lain sebetulnya kecemasan itu adalah tools yang dimiliki oleh manusia untuk membangkitkan kembali apa yang disebut sebagai kesadaran eksistensialisme gitu, atau kesadaran eksistensial gitu. Jadi menurut Heidegger bahwa kecemasan, dengan adanya kecemasan, hal-hal mendasar dalam kehidupan kita yang dalam kehidupan kita sehari-hari menjadi transparan. Jadi ketika seseorang cemas, seseorang mengalami kecemasan, sebetulnya hal-hal esensial dalam kehidupan kita itu menjadi jauh lebih terasa gitu, jauh lebih transparan. Sehingga Heidegger bilang bahwa bahwa selubung yang memalsukan si manusia awalnya akan dikoyak oleh kecemasan itu. Jadi kecemasan membuka selubung yang sebetulnya memalsukan si aku gitu, si manusianya gitu.
Dan pada dasarnya kecemasan itu kemudian mengantarkan manusia pada satu titik kesadaran tertentu yang disebut sebagai kesadaran eksistensial gitu, bahwa manusia pada akhirnya bukan semata-mata hidup seterusnya tapi akan mati gitu. Dan pada tahapan itu sebenarnya kecemasan itu menawarkan diri sebagai rumah eksistensial gitu. Nah, setidaknya seperti itu. Yang ingin saya katakan sebetulnya kecemasan kita terhadap berbagai hal gitu, baik itu persoalan wabah, baik itu persoalan hal-hal lain yang kita cemaskan dalam kehidupan sehari-hari, sebetulnya membuka pintu baru yang disebut sebagai pintu masuk ke ranah eksistensial. Jadi sekedar informasi, kalau coronavirus itu kan sekarang kalau tidak salah tadi pagi saya baca 219.000 orang yang terkonfirmasi menderita atau terinfeksi virus COVID-19 ini gitu. Jadi sekitar 8.000 atau hampir 9.000 orang yang meninggal dan 85.000 dinyatakan sembuh. Teman-teman share sendiri data pastinya. Dari situ saya bisa membayangkan buku Sampar gitu, buku Albert Camus. Buku ini awalnya berjudul La Peste atau Pes, wabah Sampar. Jadi novel ini diterbitkan pada tahun 1947. Jadi Albert Camus menerbitkan novel ini sebagai, sebetulnya novel ini bercerita soal satu latar di kota Oran Aljazair, kota koloni Prancis. Jadi kota ini yang awal-awalnya tenang, aman, akhirnya menjadi porak-poranda karena kedatangan satu wabah namanya wabah Sampar yang awalnya menyerang tikus-tikus dan akhirnya menyerang semua manusia di kota itu gitu. Para pengamat menilai novel ini sebagai sebetulnya perlawanan atau semacam singgungan terhadap pendudukan Nazi pada masa itu. Jadi menurutnya perang dan wabah itu sebetulnya sama saja gitu, sama-sama menyerang kota yang awalnya aman dan meluluhlantahkan manusianya gitu. Yang digambarkan kamu dalam novel itu menarik sekali menurut saya gitu, yang saya baca hari ini, dan saya rekomendasikan ke teman-teman untuk membacanya karena dia menggambarkan satu bentuk kecemasan gitu, atau juga di dalamnya absurdisme gitu. Jadi dia menggambarkan setidaknya kalau saya menggunakan analisis Ales Haryati, dia menggambarkan tiga pikiran di dalamnya. Jadi dia mewakili di novel itu dia mewakili tiga pikiran. Pertama ada agamawan, ada ilmuwan, dan ada pemikir gitu. Di novel itu agamawan digambarkan sebagai orang yang memandang wabah Sampar dan sebagai sesuatu yang wajar saja gitu. Jadi itu adalah cobaan, itu salah satunya cobaan yang seharusnya diterima dengan lapang dada, bahwa salah satunya yang berhak kita takuti adalah Tuhan semesta alam gitu. Jadi dan sekarang kita gitu, ketika dilanda COVID-19, ada kalangan-kalangan tertentu yang juga punya pikiran seperti itu gitu. Jadi menganggap bahwa sebetulnya COVID-19 ini adalah cobaan gitu, salah satu cobaan. Nah, di buku itu juga ada kalangan kedua, kalangan yang mewakili ilmuwan, yang menganggap bahwa sebetulnya bukan persoalan itu gitu. Jadi kalangan ini tidak menganggap bahwa virus ini kehendak Tuhan. Dia tidak percaya pada Tuhan, tapi percaya kepada kemanusiaan. Bahwa apa yang kita lakukan untuk Tuhan itu terdengar asal. Nanti kita setelah ini salat ya. Apa yang kita berikan kepada manusia sebetulnya itu jalan kebahagiaan tertentu gitu. Jadi nilai tertinggi bagi ilmuwan adalah kemanusiaan gitu. Nah, orang ketiga adalah pemikir yang paling radikal dalam tanda kutip ini adalah sebetulnya tokoh dalam novel ini yang diatribusikan pemikiran absurdisme Albert Camus, bahwa sebetulnya manusia pada dasarnya, jadi jika Tuhan tidak ada dan jika Tuhan nilai Tuhan tidak ada dan realitas semua mungkin gitu, maksudnya tindakan kemanusiaan itu tidak lagi punya tendensi baik buruk gitu. Jadi kematian itu niscaya dan menyelamatkan manusia itu tidak punya tendensi baik buruk gitu. Jadi semacam itu gitu. Nah, oke, karena sementara azan dan saya sebenarnya juga sudah panjang sekali bercerita, meskipun saya tidak tahu ini apakah
bisa dipahami dengan baik. Tapi mohon maaf teman-teman, karena penjelasan saya begitu berputar-putar, sesekali saya mengakui saja gitu. Tapi selanjutnya silakan teman-teman komentar di video ini, bagaimana teman-teman menyikapi kecemasan-kecemasan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi di zaman dimana kecemasan itu dilempar dan dilempar tangkap. Jadi kecemasan-kecemasan seperti didesain sebaik mungkin sehingga kita bisa mengonsumsinya sebagai bukan lagi kecemasan gitu. Oke, thank you for watching. So Inggris. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.